Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dan memaparkan hasil diskusi pada pertemuan ke-7, yaitu perilaku konsumtif dan ketergantungan impor. Sebelumnya perkenalkan, saya Bagas Aji Pamungkas dengan NPM 3115. Saya Vikan Laras dan NPM 3109. Saya Erlina Putri dengan NPM 3098. Saya Raditya Pratama dengan NPM 3110. Saya Ismail dengan NPM 3117. Saya Ena Rawadhani dengan NPM 3119. Perilaku konsumtif adalah kecenderungan individu atau masyarakat untuk membeli barang dan jasa lebih dari yang dibutuhkan. Seringkali dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti iklan, media sosial, dan tren global. Dalam konteks Indonesia, perilaku konsumtif ini semakin meningkat, terutama di kalangan generasi muda yang cenderung lebih terhubung dengan tren global melalui media sosial dan teknologi. Ketergantungan impor adalah kondisi di mana suatu negara bergantung pada barang dan jasa yang diproduksi di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan domestik. Ketergantungan ini dapat meningkatkan defisit perdagangan dan menghambat perkembangan industri lokal, terutama jika produk impor lebih menarik bagi konsumen daripada produk lokal. Baik, soal yang pertama adalah bagaimana perilaku konsumsi lintas generasi memengaruhi permintaan terhadap produk impor di Indonesia. Perilaku konsumsi lintas generasi memiliki pengaruh signifikan terhadap tingginya permintaan produk impor di Indonesia. Baby boomers dan generasi X cenderung berhati-hati dalam membeli, namun memiliki preferensi terhadap produk impor yang terbukti berkualitas, seperti kendaraan dan barang elektronik. Sementara itu, generasi milenial dan generasi Z yang terhubung erat dengan dunia digital lebih konsumtif dan dipengaruhi oleh tren global. Mereka lebih sering membeli produk impor seperti fashion internasional, teknologi terbaru, dan makanan khas luar negeri karena ingin menyesuaikan gaya hidup dengan apa yang populer di media sosial. Dengan kata lain, perbedaan preferensi dan akses terhadap informasi global membuat setiap generasi turut menyumbang pada tingginya permintaan impor. Namun generasi muda memiliki kontribusi yang jauh lebih besar. Nomor 2, generasi mana yang paling berpengaruh dalam meningkatkan ketergantungan impor? Generasi milenial dan generasi Z adalah generasi yang paling berkontribusi terhadap meningkatnya ketergantungan impor. Kedua generasi ini sangat terpapar oleh budaya global melalui media sosial, influencer, dan platform digital lainnya. Mereka cenderung membeli produk-produk luar negeri yang dianggap lebih modern, bergengsi, dan sesuai dengan tren global. Produk seperti gadget, pakaian bermerek, makanan kekinian, dan kosmetik luar negeri menjadi pilihan utama mereka yang pada akhirnya memperkuat ketergantungan terhadap barang impor. Nomor 3, faktor-faktor apa yang menyebabkan produk lokal kalah bersaing dengan produk impor di pasar Indonesia? Bagaimana industri lokal dapat meningkatkan daya saing mereka? Faktor penyebab produk lokal kalah bersaing, yang pertama ada kurangnya inovasi dan kualitas. Banyak produk lokal belum memenuhi standar kualitas dan estetika yang diharapkan konsumen. Yang kedua ada citra dan persepsi konsumen. Produk luar negeri sering dianggap lebih keren, modern, dan prestisius. Yang ketiga ada promosi yang lemah. Kurangnya kampanye pemasaran yang menarik membuat produk lokal kurang dikenal. Selanjutnya, strategi meningkatkan daya saing industri lokal. Yang pertama, dengan inovasi dan peningkatan kualitas, pelaku industri perlu terus berinovasi agar produknya tidak kalah saing. Yang kedua, dengan kampanye cinta produk lokal. Dengan membangun kebanggaan terhadap produk dalam negeri melalui promosi dan kolaborasi dengan influencer. Yang ketiga, dengan dukungan pemerintah. Dengan memberikan insentif, pelatihan, akses permodalan, dan teknologi untuk UMKM agar bisa bersaing di pasar nasional maupun global. Bagaimana cara menyeimbangkan antara manfaat impor dalam jangka pendek dan bahaya impor dalam jangka panjang? Kebijakan apa yang perlu diambil oleh pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor? 1. Menyeimbangkan manfaat dan risiko impor. Jangka pendek, impor dapat menyebabkan
atau memberikan akses cepat terhadap barang-barang yang belum tersedia di dalam negeri. Namun jangka panjangnya menyebabkan ketergantungan yang berlebihan akan merugikan industri lokal dan memperlemah ketahanan ekonomi nasional. Kebijakan yang dapat diambil pemerintah beberapa diantaranya adalah: 1. Mendorong inovasi dan kualitas produk lokal melalui insentif fiskal dan dukungan teknologi. Untuk yang kedua, masyarakat perlu diedukasi tentang pentingnya membeli produk dalam negeri melalui kampanye nasional. Kemudian mendukung UMKM dengan akses pembiayaan, pelatihan, keterampilan, dan bantuan digitalisasi agar mampu bersaing dengan produk luar. Kemudian yang keempat, mengatur kebijakan impor secara selektif agar tidak membanjiri pasar domestik. Kemudian yang nomor 5 adalah bagaimana cara mengubah perilaku konsumen agar lebih mencintai produk lokal. Bisa dengan cara mengubah perilaku konsumen memerlukan pendekatan yang strategis dan berkelanjutan, edukasi dan kampanye nasional, kemudian mengedukasi konsumen tentang pentingnya mendukung produk lokal untuk pembangunan ekonomi nasional. Membangun citra positif produk lokal bisa dikemas secara menarik, berkualitas tinggi, dan sesuai dengan tren agar tidak kalah dengan produk impor. Kemudian mengundang influencer dan media sosial, menggunakan kekuatan digital dan figur publik untuk mempromosikan kebanggaan terhadap produk Indonesia. Kemudian pemberian insentif kepada konsumen, misalnya melalui diskon atau reward saat membeli produk lokal. Sekian pemaparan materi dan hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.